Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah melimpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendoakan doa novena Santo Antonius Padua hari ke-9 dengan tema senantiasa menghidupi Ekaristi seperti Santo Antonius Padua, pencinta Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak dari perayaan iman kita. Dan beberapa minggu depan kita akan merayakan Hari Tubuh Darah Kristus, Hari Ekaristi, yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang Katolik. Demikian juga Antonius Padua sangat mencintai Ekaristi. Marilah saudara-saudari kita meneladan Santo Antonius Padua, sang pencinta Ekaristi. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami demi keselamatan kami. Kami mohon, bantulah kami untuk menghargai dan menghormati pengorbanan putramu dan hidup sebagai orang-orang yang telah Kau tebus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari tulisan Santo Antonius Padua. Setiap hari gereja merayakan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir, yaitu Ekaristi. Oleh karenanya, kita harus percaya dan menyatakan iman secara terang-terangan bahwa tubuh Kristus yang hadir dalam Ekaristi adalah tubuh Yesus yang sama, yang pernah lahir dari Santa Perawan Maria, yang pernah disalibkan di Kalvari, yang pernah dimakamkan dan yang bangkit pada hari ketiga, dan yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tubuh Kristus yang disantap dalam Ekaristi adalah juga santapan yang sama dimakan oleh para rasulnya dalam perjamuan malam terakhir. Ketika imam menyatakan dalam perayaan Ekaristi, "Inilah tubuhku," di saat itu roti tersebut mengalami perubahan substansi menjadi tubuh Kristus. Ketika tubuh Kristus ini disantap, Dia akan memberikan rahmat berlimpah bagi orang yang menyambutnya secara pantas, yakni melemahkan berbagai pencobaan dan membangkitkan semangat syukur. Demikianlah bacaan dari tulisan Santo Antonius Padua. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan firman-Nya kepada kita, Dia juga memberikan makanan jasmani, tetapi Dia juga memberi makanan rohani,
yaitu makanan yang memberikan hidup kekal bagi kita. Makanan itu adalah tubuh dan darahnya. Makanan dan minuman rohani ini menjadi kekuatan bagi kita ketika kita merayakan Ekaristi Kudus. Kita menerima makanan rohani dan minuman rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari perayaan iman kita. Ekaristi adalah salah satu dari 7 sakramen, dan Ekaristi hanya terjadi di gereja Katolik. Kalaupun ada gereja-gereja Kristen lain bukan Katolik merayakan perjamuan kudus, tidaklah sama nilainya dengan Ekaristi yang kita rayakan. Dalam perayaan Ekaristi Katolik, roti dan anggur sungguh diubah oleh Tuhan menjadi tubuh dan darahnya. Rasanya masih rasa anggur dan roti, bentuknya masih bentuk anggur dan roti, tetapi substansinya, hakikatnya sudah diubah oleh Kristus menjadi tubuh dan darahnya. Itulah yang disebut dengan istilah transubstansiatio, perubahan yang dilakukan oleh Tuhan atas roti dan anggur menjadi sungguh tubuh Kristus dan sungguh darah Kristus. Oleh sebab itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita harus dengan senantiasa penuh iman dan hormat, karena kita merayakan perjamuan Tuhan. Setiap hari Tuhan mengundang kita, apalagi pada hari Minggu Tuhan mengundang kita. Perjamuan Ekaristi seperti sebuah resepsi perkawinan atau resepsi pesta perjamuan. Kita diundang dan kita hadir. Tuhan mengundang kita hadir dalam pesta perjamuannya. Dan pesta itu mesti kita mempersiapkan diri terlebih dahulu agar kita dapat layak dan pantas merayakan pesta perjamuan Tuhan. Persiapan batin tentunya, dan juga mengenakan pakaian yang pantas. Umumnya kita merayakan Ekaristi dengan mengenakan pakaian yang pantas. Tapi di sejumlah tempat ada banyak orang memakai pakaian seadanya atau sekedarnya karena kainnya berkurang, atau terlalu transparan, atau terlalu pendek. Saudara-saudari terkasih, di sini masih kita mensyukuri bahwa orang merayakan Ekaristi dengan pakaian khusus. Bahkan kalau di NTT sana ada dikenal pakaian gereja atau sepatu gereja. Itu berarti berpakaian yang layak dan pantas. Tidak ada orang berpakaian pantai lalu pergi ke gereja. Tetapi di beberapa tempat masih ada orang berpakaian seadanya. Pergi ke mall ya pakai itu, pergi ke pantai ya pakai itu. Tidak jelas keberadaannya. Saudara-saudari terkasih, kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi entah di gereja atau dimanapun, yang nampak dari lahiriah itu juga harus terwujud dengan berpakaian sepantasnya. Apalagi di dalam hati kita menyambut Tuhan yang kita rayakan. Saudara-saudari, ketika kita merayakan Ekaristi, ingatlah bahwa kita bersatu dengan Tuhan. Kita menyambut Dia. Apalagi ketika pada waktu doa syukur agung konsekrasi, saat dimana roti dan anggur diubah oleh Tuhan menjadi tubuh dan darahnya, kita sungguh-sungguh merayakan perjamuan Tuhan. Saudara-saudari, maka pantas dan layak kita juga mengikuti semua aturan tata liturgi dari Ekaristi itu. Ada orang selama perayaan Ekaristi dia tunduk terus, dia tidak mengangkat dan tidak juga memberi hormat. Apakah dia merasa tidak layak atau tidak pantas, tidak tahu. Tetapi ada saatnya kita juga harus memandang. Pada saatnya kita juga harus menunduk. Semua sikap-sikap liturgis itu mau mewujudkan betapa iman kita akan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini ada persiapan bagi anak-anak yang akan menyambut komuni. Semoga mereka sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik dan nanti menjadi pencinta Ekaristi. Setiap orang Katolik harus menjadi pencinta Ekaristi, karena Ekaristi adalah sumber dan puncak dari perayaan iman kita. Saudara-saudari, banyak juga orang menyambut komuni tubuh darah Kristus
tidak dengan persiapan dan hormat, cengar-cengir sambil colek-colek temannya, dan juga banyak tidak mengatakan amin. Saudara-saudari terkasih, amin bisa dikatakan dengan bersuara, juga boleh dikatakan dalam hati. Kita mensyukuri itu karena yang kita sambut bukan lagi roti dan anggur, tetapi sungguh adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari terkasih, Santo Antonius Padua pencinta Ekaristi. Dia sangat mengasihi Tuhan, terlebih lagi dalam perayaan Ekaristi. Dan Ekaristi ini yang diajarkannya sungguh membuka hati dan iman kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh mencintai Ekaristi Tuhan. Ada cerita tentang Antonius Padua ketika dia mengajarkan tentang Ekaristi ini adalah sungguh tubuh dan darah Kristus. Ada seorang dan sekelompok orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan itu tetap tubuh, yang namanya tubuh darah tetap roti dan anggur. Saya tidak akan percaya itu. Kemudian Antonius menantang dia, kalau keledai menghormati sakramen Maha Kudus ini, komuni kudus ini, apakah engkau percaya? Kalau keledai itu menghormati sakramen Maha Kudus, saya baru percaya. Maka ditetapkanlah hari yang telah ditentukan. Keledai itu tidak diberi makan selama 1 minggu. Keledai makannya apa? Rumput. Tidak diberi makan 1 minggu, jadi dia kelaparan. Dan setelah itu kemudian Antonius membawa sakramen Maha Kudus itu, komuni kudus itu, kemudian meletakkannya di depan keledai itu. Semestinya keledai yang lapar itu menyantap itu. Tetapi keledai itu sungguh keledai beriman. Dia menghormati sakramen Maha Kudus dan dia tidak menyantap. Melihat itu, orang heretik itu kemudian menjadi percaya. Dan bukan hanya dia, orang-orang lain juga percaya. Ini adalah sungguh tubuh darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada banyak contoh dan peristiwa tentang Ekaristi ini yang menyebabkan kita semakin yakin dan percaya. Peristiwa di Lanciano yang sudah terjadi sekian abad yang lalu, sampai sekarang masih ada buktinya. Saya sudah pernah pergi ke sana. Sebongkah dari tubuh Kristus masih tersimpan di dalam sebuah tempat, sebuah wadah, dan kita dapat memandangnya. Itu terjadi sekian abad yang lalu ketika seorang imam merayakan Ekaristi. Hosti itu sungguh berubah menjadi sebongkah daging. Dan ketika daging itu diperiksa, sungguh ini daging manusia dan ada darahnya. Peristiwa terbaru terjadi di Jogja. Ketika ada seorang prodiakon, pembagi komuni yang ditugaskan oleh imam dari awam itu, membagikan komuni kudus ini dan kemudian terjatuh. Waktu terjatuh tidak ditemukan. Di salah satu gereja Katolik, di salah satu paroki di Jogja. Kemudian karena nggak ditemukan, ya sudah selesai Ekaristi. Kemudian sang prodiakon melapor kepada pastor paroki bahwa tadi ada tubuh Kristus yang jatuh dan kami tidak menemukan dia di mana. Lalu akhirnya bersama-sama dengan sang pastor mereka mencari, rupanya terselip di antara bangku kaki bangku terselip di bangku gereja. Lalu mereka menemukan itu. Kemudian sang pastor membawa kain putih mengambilnya. Tidak berapa lama kemudian kain itu ada noda darah. Saudara-saudari terkasih, itu berarti di dalam tubuh itu ada juga darah. Jadi ketika kita menyambut satu rupa, sesungguhnya 2 rupa yang kita sambut. Apalagi kalau kita menyambut 2 rupa, biasanya dalam kelompok kecil. Misa waktu retret atau kelompok komunitas kecil tertentu menyambut
Komuni dalam dua rupa. Kadang-kadang kalau misa banyak orang, komuni tidak cukup dibagi-bagi. Ada banyak orang kecewa. Wah, kecil sekali, kata hanya secuil. Secuil pun itu adalah tubuh Kristus yang sama besarnya dengan yang besar itu. Saudara-saudari terkasih, Antonius mengajarkan kita untuk mencintai Ekaristi. Semoga kita semakin mencintai Ekaristi, menjadikan Ekaristi sungguh sumber dan puncak iman kita, dan hadir perayaan Ekaristi tidak terlambat. Banyak orang dari umat paroki Deli Tua datang sering masih terlambat. Sudah bacaan baru datang. Bahkan sudah khotbah baru hadir. Ekaristi harus dirayakan dari awal hingga akhir. Diawali ketika perarakan imam. Disitulah kita memulai perayaan Ekaristi, diiringi dengan lagu pembuka, dan diakhiri nanti dengan lagu penutup dengan doa pribadi sesudah menerima berkat. Ada banyak juga orang yang pulang sebelum menerima berkat. Datang terlambat, pulang cepat, tidak terima berkat. Mari kita seperti Antonius yang mencintai Ekaristi. Kita bersyukur di sini bahwa tiap hari kita merayakan Ekaristi, bukan hanya hari Minggu. Ada banyak orang di stasi-stasi di tempat lain mau merayakan Ekaristi, mau setiap hari tidak bisa, setiap minggu pun tidak bisa, sebulan sekali pun tidak, hanya setahun sekali. Kita mesti bersyukur. Saudara-saudari, Antonius Padua yang ada di sini, patungnya ini, mengajak kita agar kita sungguh seperti dia mencintai Ekaristi. Kristus Tuhan kita telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Dengan menyambut Ekaristi kita mempersatukan diri kita dengan Kristus dan juga dengan anggota gereja Kristus. Semoga hidup kita semakin ekaristis. Artinya hidup yang menghayati Ekaristi, hidup yang berbagi, hidup yang bersyukur. Sesuai dengan arti kata Ekaristi dari Eukaristia, syukur, juga mengajak kita berbagi seperti Kristus yang berbagi untuk kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang ekaristis, yang bukan hanya bersyukur tapi juga berbagi seperti Tuhan telah berbagi untuk kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa dengan perantaraan Santo Antonius Padua. Salam bagimu Santo Antonius, insan yang murni, hiasan dan kemuliaan besar bagi umat Kristiani. Salam bagimu Santo Antonius yang mulia. Kami bergembira karena kurnia-kurnia yang dilimpahkan Tuhan kepadamu dengan murah hati. Dengan kerendahan hati dan kepercayaan yang kokoh, kami memohon pertolonganmu. Allah telah memberimu cinta yang besar, belas kasihan dan kekuasaan. Engkau telah diperkenankan menggendong bayi Yesus yang memelukmu. Maka kami berdoa melalui perantaranmu agar memperoleh bagiku. Kita memanjatkan intensi kita masing-masing kepada Tuhan melalui Santo Antonius Padua. Bersama-sama, jawaban untuk doaku ini mungkin membutuhkan terjadinya mujizat. Bahkan walaupun begitu, engkau adalah orang kudus dari banyak mujizat. Ya Santo Antonius yang lembut dan penuh kasih, bisikkanlah permohonanku ini ke telinga kanak-kanak Yesus yang manis, yang amat senang berada dalam pelukanmu, dan rasa syukur hatiku akan selalu menjadi milikmu. Amin. Santo Antonius Padua, doakanlah kami. Mari kita persatukan dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dalam Ekaristi Engkau telah meninggalkan kenangan akan peristiwa Paskamu. Semoga perayaan misteri tubuh dan darah-Mu menghasilkan penebusan bagi kami dan membuat hidup kami selalu terarah pada persekutuan penuh dengan-Mu dan dengan saudara-saudari kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari terakhir dari novena Antonius Padua ini, dan besok kita merayakan pesta Hari Raya Antonius Padua dengan perayaan Ekaristi jam 7 seperti hari-hari ini. Besok perayaan lebih istimewa karena kita akan menghormati relikui Santo Antonius Padua, dan kita akan menerima roti Antonius Padua yang dipersiapkan nanti dan akan diberkati. Dan roti yang kita terima itu roti berkat, roti Antonius Padua. Dan semoga besok yang menjadi puncak dari hari-hari ini sungguh menjadi berahmat bagi kita, karena Antonius Padua telah mengajar kita, membimbing kita untuk mengikuti Dia, Sang Pencinta Kristus. Mari kita mengakhiri novena ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, novena Santo Antonius Padua hari ke-9 telah selesai. Syukur kepada Allah.